tiba di seluruh hidup kita. Itulah yang kita syukuri kalau hari ini kita ada sebagaimana ada di dalam rumahnya ini untuk menenangkan hati kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita layak menyembah mengagungkan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 16 ayat 5 sampai 12. Matius 16 ayat 5 sampai 12. Perikop firman Tuhan ini tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Jikalau sudah dikemukan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang, mereka keluar membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu membincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang berpercaya, belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa roti kamu berpercaya dia? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapapun kamu berbulan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang bermaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah membaca alur cerita firman Tuhan tadi, di mana Yesus mengingatkan murid-muridnya agar murid-muridnya berjaga-jaga, waspada terhadap roti orang Saduki dan orang Farisi. Kita tahu saudara, orang Saduki dan orang Farisi ini adalah satu kumpulan orang-orang waktu itu di Yerusalem, atau mungkin ini dikatakan satu sekte yang mempelajari, yang menganut agama Yahudi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya, mereka diperingatkan tentang ragi orang Saduki. Lalu murid-muridnya berpikir, karena mereka tidak membawa roti, lalu mereka berkata, mungkin karena kita membawa roti, tidak membawa roti, sehingga kita diingatkan. Lalu pertanyaannya, saudaraku, ada apa roti orang Saduki ini sehingga Tuhan sampai mengingatkan murid-muridnya supaya hati-hati? Nah, untuk kita dapat jelas apa itu roti orang Saduki, kita baca dalam Lukas 12 ayat 1. Kita lihat apa itu roti orang Saduki. Lukas 12 ayat 1.
Sudah ditemukan, katakan amin. Satu, dua, tiga. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga dan Yesus mulai berkata pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi itu menafikan orang-orang Farisi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ragi orang Farisi bukan berbicara tentang atau benda, bukan berbicara tentang roti, bukan berbicara tentang tepung, tapi ragi orang Saduki yang dimaksud oleh Tuhan adalah kemunafikan. Itulah yang dikatakan Yesus ragi. Kalau ragi secara biasa itu sungguh bagus, bisa membuat adonan itu menjadi baik. Atau dalam kita orang Batak, ketika ragi ditaruh ke ubi yang sudah direbus, maka akan mendatangkan yang enak, bahkan mengeluarkan bau yang enak. Itu ragi yang sesungguhnya. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah bukan ragi yang demikian, tapi yang Tuhan katakan adalah kemunafikan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah firman ini masih relevan di hari sana? Ketika kita tinjau kemunafikan sampai akhir zaman ini tetap masih ada di dalam setiap kehidupan oleh orang-orang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka hari ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, sungguh banyak kemunafikan di tengah-tengah dunia yang pendosa dan kejahatan ini. Bagaimana saudaraku, agar saudara dan saya, agar gereja tidak masuk ke dalam gambaran orang Farisi dan Saduki ini adalah yang memiliki kemunafikan. Kemunafikan ini saudaraku bisa digambarkan menjadi toksik, atau bisa digambarkan menjadi racun, atau bisa digambarkan menjadi sianida, pestisida yang bisa mematikan banyak makhluk-makhluk hidup, termasuk manusia. Bisa dimatikan rohaninya ketika ada ini racun, sianida, pestisida ini saudaraku ada di dalam kehidupan seseorang. Maka oleh karena itu hari ini perlu kita mengerti, perlu kita tahu, supaya kita tidak masuk di dalam orang-orang yang dikatakan toksik, yang dikatakan sianida, yang dikatakan pestisida. Maka perlu kita tahu saudaraku, 3 hal di dalam setiap kehidupan kita di dalam berjalan bersama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, selagi kita masih hidup di tengah dunia ini, maka kita saudaraku selalu dikelilingi orang-orang yang beracun, dan itu tidak bisa kita jauhkan dari sekeliling kita. Orang-orang yang beracun di mana kita ada pasti ada. Bahkan ada di tengah-tengah gereja, tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang beracun. Maka hari ini judul firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Tiga hal untuk kita dapat menghindari orang-orang beracun atau orang tos. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ciptakan ruang yang aman di hati kita masing-masing. Itu yang pertama. Ruang yang aman di dalam hati kita masing-masing. Itu yang pertama, cara kita untuk dapat menghindari orang-orang yang beracun. Kita ciptakan ruang yang aman di dalam hati kita. Misalnya ada pahit lidah, dan itu banyak kita temui. Pahit lidah ini ketika seseorang, katakanlah itu, menyampaikan cita-citanya, menyampaikan ide-idenya, menyampaikan isi hatinya, lalu si pahit lidah ini akan berkata, oh itu tidak mungkin, berkaca kamu, lihat dirimu, itu tidak akan mungkin. Keadaan sekarang begini, begitu, tidak akan mungkin itu terjadi. Kalaupun kau lakukan itu, kerjakan itu, akan sia-sia. Maka dia akan merugikan. Seperti ahli-ahli Taurat yang berkata kepada Yesus atau kepada orang-orang atau seorang perempuan yang meminyak Yesus dengan yang mahal, minyak yang mahal. Itu membuang-buang, itu merugikan. Lebih bagus itu dikasihkan kepada orang-orang menderita. Itu yang mengatakan saudaraku adalah orang-orang toksik. Orang-orang toksik ini kadangkala dia baik, tapi bisa menusuk dari belakang. Makanya Yesus katakan, hati-hati, waspada. Caranya dia baik, manis, tapi akhirnya bisa menusuk dari belakang. Tidak sungguh-sungguh apa yang dikatakannya, tidak sungguh-sungguh apa yang dibicarakannya, lain di hati, lain di mulut. Begitu orang-orang toksik. Tapi di tengah-tengah gereja kita tidak ada yang demikian. Haleluya. Ketika itu terjadi, bisa akan melemahkan saudara kita, bisa akan melemahkan umat-umat kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita ciptakan ruang yang paling aman di hati kita masing-masing, supaya kita tidak masuk ke dalam toksik ini. Golongan orang-orang toksik ini, golongan orang-orang pestisida ini, golongan orang-orang sianida ini, yang sangat berbahaya, yang sangat beracun ini, yang bisa mematikan bahkan saudara-saudara, akan bisa mematikan iman saudaranya. Oleh karena perkataan-perkataan tadi, pahit lidah tadi, yang dulunya dia setia di gereja bisa tidak setia di gereja, yang dulunya dia setia melayani di kumpulan muda-mudi bisa tidak datang ke kumpulan muda-mudi, yang dulunya dia setia di kumpulan kaum bapak, kaum ibu bisa tidak datang ke kumpulan kaum ibu. Bahkan akhirnya mereka berkata, oh kami tidak lagi ke sana, kami akan pindah ke tempat lain. Mengapa itu terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Oleh karena banyak toksik, oleh karena banyak orang-orang yang beracun. Maka hari ini firman ini berkata kepada kita dan mengingatkan kita
supaya kita belajar menciptakan ruang yang aman di dalam hati kita. Artinya saudara-saudaraku, ruang yang aman di dalam hati kita mau kita tenggelamkan hati kita kepada Yesus, tenggelamkan hidup kita kepada Yesus. Dengan apa saudaraku? Dengan kita datang berdoa, bersujud kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka ruang yang aman di hati kita akan selalu ada. Ketika kita tenggelamkan hidup kita ke dalam Yesus lewat doa-doa kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan Yesus, jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan pikiranku seperti pikiranmu. Maka ketika pikiran kita seperti pikiran Yesus, maka otomatis saudaraku, ruang yang aman dalam hati kita ini akan senantiasa ada, saudara-saudara. Maka ketika ada pun kata-kata yang luar mau mengatakan segala sesuatu kepada kita, maka kita, saudaraku, tidak terlalu ambil peduli ke sana. Maka kita, saudaraku, akan bisa untuk membuat satu kapel agar kata-kata dari luar itu tidak membuat kita menjadi lemah, tidak membuat kita menjadi jatuh, tidak membuat kita putus asa. Namun kita percaya ketika Yesus dalam hidup kita, semuanya itu biarlah berlalu. Tapi kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh-sungguh tidak terbebani dalam setiap hidup kita. Mengapa ini sering terjadi? Ketika ada kata dari luar, lalu kita, saudaraku, langsung ambil hati, masukkan ke hati, masukkan ke pikiran. Maka setiap hari itu terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Lalu lewat itu, saudaraku, bisa membuat kita menjadi lemah. Apa benar itu? Dengan tadi itu, lalu kita menjadi mundur oleh karena perkataan si baik tidak tadi. Tapi hari ini firman ini mengajak saudara, mengajak kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita tetap berikan ruang yang aman dalam hati kita dengan lewat kita berdoa dan tenggelamkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia dapat membentuk setiap kehidupan kita, setiap pikiran kita, setiap jiwa kita akan dapat dibentuk menjadi satu bejana yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Maka kita, saudaraku, menjadi karena kasih Bapa, karena kasih Yesus, karena kasih Roh Kudus di dalam hidup kita, saudaraku, maka kita akan merasakan kedamaian. Dan itu akan pasti ketika kasih Allah, ketika Roh Kudus, kasih Roh Kudus, ketika kasih Bapa di surga ada dalam hidup kita, maka kita akan merasakan kedamaian. Lalu kita akan berkata, bersakarianlah, apapun yang kalian katakan, katakanlah. Tapi bagaimana sekalipun hati saya tidak akan lemah, hati saya tidak akan jatuh, hati saya tidak akan menjadi mundur, tapi hati saya akan tetap ada damai. Sebab hati saya, hidup saya ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Itu yang mau kita miliki yang pertama, supaya kita, saudaraku, dapat aman dari orang-orang yang dikatakan toksik, dari orang-orang yang beracun, saudara-saudaraku. Sebab kami katakan tadi bahwa orang beracun tidak akan lepas dari hidup kita. Orang beracun tidak akan lepas dari sekeliling kita. Orang beracun tidak akan lepas dimanapun kita berada. Itu pasti ada. Tetap ada, saudara-saudara. Tapi yang penting bagi kita, bagaimana untuk mengatasi orang-orang beracun itu di dalam setiap hidup kita. Sebab Tuhan katakan tadi, waspada, berjaga-jaga dengan mereka, sebab mereka adalah sangat berbahaya dan dapat mematikan.
Dan yang kedua, kita bisa menghindari orang-orang toksik, orang beracun itu, saudaraku. Isi hati, pikiran kita dengan suara yang positif. Suara apapun yang saudara dengarkan, mari isi dengan positif. Haleluya. Jangan kita mau dibodohi orang-orang yang penuh dengan racun. Jangan kita seperti singa, jangan kita seperti kerbau, jangan kita seperti buaya yang dapat dibodoh-bodohi oleh kancing. Kancing itu berkata kepada harimau, kau lihat itu, di dalam sumur ada wajahmu, bayangan wajahmu. Dan itu adalah wajah saudara-saudaramu, wajah keluargamu. Dia itu sudah dibunuh oleh kebo. Lalu harimau itu melihat, oh benar, kurang ajar itu harimau, apa itu kerbau-kerbau. Nanti akan saya bantu mereka. Lalu kemarahan timbul dalam hati harimau. Dengan beberapa waktu harimau berusaha mau membunuh kumpulan-kumpulan atau kumpulan-kumpulan oleh kebo-kebo itu, saudara-saudara. Lain waktu lagi datang si kancing dan berkata, kebo, kau lihat itu, keluargamu, saudaramu, kumpulanmu, kolonimu habis dimakan oleh harimau. Kau lihat itu di dalam sumur. Kebo pun dengan hati yang polos pergi ke sana. Dilihatnya ada wajah. Nah, itulah wajah-wajah saudara. Lalu bagaimana? Kebo pun, saudaraku, ada kemarahan dengan yang meluap. Lalu terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, saling membunuh saudara-saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengarkan suara dari siapa saja pun, harus sungguh-sungguh kita teliti, kita periksa kebenarannya yang pasti, supaya bagaimana saudaraku, supaya jangan terjadi kemarahan, perselisihan yang mendatangkan sampai kematian. Nah, ini yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Untuk itu mari kita isi pikiran kita dengan suara yang positif. Ketika kita terima itu dengan positif, lalu kita teliti, amati, selidiki bagaimana kebenarannya saudara-saudaraku yang dikasih. Nah, oleh karena itu ketika itu kita lakukan saudara-saudaraku, maka kita saudara yang dikasih Tuhan, dari setiap kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk mengatasi itu, saudara-saudara. Artinya jangan langsung kita cabut itu toksik, tidak bisa. Artinya ketika kami sampaikan ini langsung kita marah, tidak. Harus melalui proses yang baik, saudaraku. Proses yang itulah penyelidikan tadi, penelitian tadi, pengamatan tadi. Apa benar atau tidak, saudara-saudara. Jangan kita langsung bikin emosi, amarah, maka akan mendatangkan yang luar biasa yang tidak baik bagi setiap hidup kita. Maka begitu digambarkan racun itu. Maka kalau seandainya ada satu gelas, di situ ada racun, maka racun itu tidak langsung dibuang, saudara. Maka racun itu harus diisi dengan air yang murni, dengan air yang jernih, dengan air yang suci, dengan air yang kudus. Maka racun itu, saudaraku, akan bisa menjadi putih,
oleh air-air yang kudus tadi, air yang suci tadi, air yang murni tadi, saudara-saudara. Ketika itu terjadi proses, saudaraku, maka racun itu waktu demi waktu akan hilang oleh karena air yang suci, air yang murni yang kita tuangkan ke dalam racun itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita sudah terkontaminasi oleh racun-racun itu, maka racun itu dikatakan tidak bisa secara instan hilang dari setiap hidup kita. Apalagi yang menyampaikan itu masih ada hubungan sangat sulit, saudaraku. Masih ada saudara, masih ada pertalian, akan sangat sulit. Maka untuk dapat itu racun terbuat harus melalui proses yang sangat panjang, saudara-saudaraku. Dengan cara apa, saudara-saudara? Dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang baik, dengan buku-buku yang baik, dengan pelayan-pelayan Tuhan, maka itu dapat kita selesaikan. Buku-buku yang baik, saudaraku, yang memberikan motivasi, yang memberikan pengajaran, apalagi buku yang kudus, buku yang suci, yaitu yang saudara pegang hari ini adalah Alkitab kita. Maka ketika saudara ada dikontaminasi oleh orang-orang yang beracun, mari saudaraku perhatikan buku kudus, buku yang suci. Ini akan dapat memotivasi kita, ini akan dapat mengajak kita, ini akan dapat membimbing kita, sehingga kita mampu, saudara-saudaraku. Sebab di dalam buku yang kudus ini ada setiap jawaban-jawaban, setiap persoalan, setiap masalah, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, ada dijawab dalam buku yang kudus ini, saudaraku. Maka oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari datang dan pergunakan, lakukan ini, buku yang kudus ini. Sebab ini adalah gambaran senjata kita, gambaran pedang kita ketika kita berjalan di tengah dunia untuk melawan musuh kita, termasuk orang-orang toksik dan beracun tadi. Maka ketika itu kita lakukan, saudaraku, maka kita akan dapat terselamatkan dari rancangan kejahatan-kejahatan yang mau dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang jahat, orang-orang beracun. Nah, hari ini yang menjadi senjata kita yang kedua, saudara. Kita isi hati dan pikiran kita dengan suara yang positif. Isi hati kita dengan kata-kata yang baik. Isi hati kita dengan pelayan-pelayan Tuhan. Apakah itu si tua, Barnabas, guru, bahkan pendeta. Isi hati kita dengan perkataan mereka. Lalu kita isi hati kita dengan buku-buku yang kudus, buku yang suci ini. Maka kita akan diajar, dapat diberikan petunjuk-petunjuk untuk kita dapat selesaikan rencana-rencana yang jahat yang datang dari orang-orang tersebut. Maka kita akan merasakan kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang turun dari surga. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita dapat menghindari orang-orang toksik atau racun itu, memiliki kesadaran bahwa kita bukan korban. Miliki kesadaran bahwa kita bukan korban. Artinya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kita dimaki, dicaci, disalahkan, dijebak, kita sadar sebenarnya bukan kita tahu, adalah korban mereka. Maka ketika kita sadar bukan kita korban mereka, maka kita, saudaraku,
yang mereka katakan tadi, akan apa yang merasakan mereka tadi, saudaraku. Ketika kita disakiti, kita dihina, kita dibuli, memang hati kita sakit. Tapi kita mau sadar, bukan kita sebenarnya menjadi korban. Kenapa orang menjadi murah jatuh? Karena merasa mereka korbannya, padahal mereka tidak salah. Karena dituduh, lalu mereka tidak dapat mengendalikan dirinya. Mereka menjadi kasar kusut, padahal mereka bukan yang melakukan tuduhan itu. Maka untuk mengatasi itu perlu kita miliki kesadaran, saya bukan korbannya, sebab saya bukan melakukan apa yang dituduhkan itu. Sebab banyak saudaraku ketika dituduh tidak mampu, tidak tahu, padahal hidupnya atau dirinya bukan menjadi korban atau bukan menjadi pelaku yang sebenarnya, tetapi sesungguhnya pelaku adalah orang-orang lain. Tapi oleh karena tuduhan tadi, mereka tidak mampu, tidak sanggup. Firman Tuhan katakan, pendakwa iblis dan setan akan selalu mendakwa kita, akan mendakwa anak-anak Tuhan. Tapi perlu kita ketahui, saudara, bukan kita sesungguhnya korban, bukan kita pelaku jahat, tapi sesungguhnya mereka yang beracun, mereka yang toksik tadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita, saudaraku, harus sadar itu. Maka kita ditentukan oleh Yesus menjadi pemenang-pemenang, ditentukan oleh Yesus menjadi anak-anak terang, ditentukan oleh Yesus menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun ini terjadi, ini ada, perlu kita, saudaraku, sadari, perlu kita bahwa kita sesungguhnya bukan korban orang-orang itu, tapi sesungguhnya orang-orang itu yang menjadi korban, yang melakukan kejahatan, yang melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melakukan fitnah, yang melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak sebenarnya terjadi dalam setiap kehidupan ini. Maka oleh karena itu, hari ini firman ini mengingatkan kepada kita agar kita yang pertama dikatakan menciptakan ruang yang aman dalam hidup kita. Yang kedua, kita mau isi pikiran hati kita dengan suara yang positif. Yang ketiga, kita memiliki kesadaran bahwa kita bukan korban, tapi korban sesungguhnya orang lain. Tetapi kita hanya dibina, dituduh, saudaraku, menjadi korban. Oleh karena itu, percayalah, Tuhan selalu baik, Tuhan selalu mengasihi kita. Dia akan tolong kita sekalipun kita menderita, sekalipun kita dihina, sekalipun kita dihujat, sekalipun kita dilukai, sekalipun kita dituduh. Mari kita bangkit, saudaraku, untuk tetap setia melayani Tuhan dalam setiap hidup kita, setia untuk tetap melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, setia tetap memuliakan Tuhan apapun yang terjadi. Bahkan lebih daripada itu, kita dapat mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Maka lewat itu Tuhan akan berikan kita jalan-jalan keluar untuk kita dapat melewati segala rintangan masalah yang mungkin ini sudah berganti terjadi di tengah pribadi pun keluarga. Tapi Tuhan selalu baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, Dia tetap mengasihi kita dahulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Amin.